Berikutnya kita pelajari algoritma yang kedua, round robin. Round robin. Round dan robin. Round, itu artinya apa round? Bundar, Pak. Bundar, Bundar. lingkaran, ya. Robin, apa yang kalian ketahui tentang robin? Masa nggak tahu? Karena ada di film kan? Robin ya temannya Batman ya. Tapi bukan itu yang dikaitkan dengan algoritma ini. Robin yang dimaksud di sini nama burung, ada namanya burung robin. Nah, round robin ini idenya adalah diambil dari burung robin itu kalau membuat sarang ya, itu melingkar kayak gini. Nah, terus saja. Ini ide ini yang dipakai untuk penamaan algoritma ini. Ya, ujung ketemu ujung lagi, round robin. Jadi algoritma round robin ini memang akan memberi jatah ke setiap proses secara bergantian. Jadi ada slot waktu atau jatah waktu. Jadi nanti akan ada clock interrupt atau yang menjadi penanda kapan satu proses harus dihentikan. Ya, time out-nya kapan. Jatah waktu itu disebut dengan time slicing. Ya, satu slot. Jadi yang menghentikan proses untuk dieksekusi itu clock interrupt. Nah, otomatis kalau modelnya seperti itu, model sistem di round robin ini ya, ini preemptif atau non preemptif. Modelnya yang mana? Preemptif atau non preemptif? Dan tadi di awal sudah kita perkenalkan istilah itu ya. Yang betul yang mana? Not preemptif, Pak. Non preemptif. Artinya apa non preemptif? Berarti tidak bisa disela. Tidak bisa disela. Kalau ini bisa disela nggak? Karena ada interrupt. Oh, ada interrupt. Oh iya, ada interrupt. Ya, Berarti artinya preemptif, dia Pak. belum selesai. Terus time out, artinya dia bisa disela, bisa dihentikan. Kalau first come first serve, tidak. Dia nunggu selesai 100% baru bisa ganti proses. Kalau ini enggak, ya. Ini jelas ini bukan non preemptif. Ini preemptif ini modelnya, ya. Oke, nanti karakteristiknya bisa dilihat sini ya. Nah, kita coba bedah sedikit tentang round robin. Jadi ini round robin yang apa ya, yang masih basic banget. Nanti yang agak belakangan kita gunakan yang sudah agak ada perubahan sedikit. Kalau basic itu gini maksudnya, ya. Tiap proses itu dikasih jatah fix kayak gini. Slotnya segini. Dari sekian sampai sekian. Oke. Nah, kelemahannya adalah kalau ada proses yang sangat pendek, yaitu sangat pendek sehingga sebelum jatah waktunya dipakai semua, dia sudah selesai. Ini misalnya, sehingga ada waktu kosong. Nah, di round robin yang sangat basic, kalau ada waktu kosong ini ya dia nggak akan ngambil proses berikutnya, ya dia nunggu. Nah, ini yang nggak bagus. Prosesornya sempat nganggur. Ya. Ini kelemahan round robin yang sangat basic sekali. Oke. Bisa ditangkap ya. Kemudian, kelemahan yang keduanya adalah kalau kuantumnya itu terlalu kecil. Nah, terlalu kecil ya. Sehingga satu proses itu harus menjalani siklus sekian kali baru selesai. Oke. Sehingga apa? Setiap kali terjadi preempted atau pemilihan proses atau interrupt proses, ya,
itu kan ini ada overhead. Overhead itu waktu pressure yang dipakai untuk memilih proses berikutnya, ya. Kalau proses pergantiannya itu sangat sering, berarti total waktu overhead-nya akan signifikan. Itu kelemahannya, ya. Kalau kuantumnya sangat kecil sekali, ya, dibanding ukuran proses. Bisa dipahami ya? Setiap pergantian proses itu akan ada waktu CPU yang dipakai untuk memilih. Seharusnya CPU itu mengeksekusi proses, memilih itu kalau bisa nggak usah, nggak. Tapi kan mau nggak mau harus ada, ya. Itu overhead itu. Kemudian proses jenis IO bond ini juga dapat layanan yang kurang bagus, ya. Kenapa? Karena dia baru dapat giliran CPU sebentar, langsung berhenti karena dia butuh sesuatu misalnya, ya. Nah, jadi round robin ini untuk nangani proses jenis IO bond ini bisa dilakukan modifikasi, namanya ini VRR ya, virtual round robin. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya, nanti penjelasannya kalian bisa baca di sini. Jadi di VRR ini tujuannya adalah untuk mengatasi nasib kurang bagus yang dialami oleh proses jenis IO bond. Kalau kondisi normal, dispatcher ini yang tugasnya milih proses, dia akan melihat proses yang ada di antrian ready. Tidak melihat di antrian yang lain. Pokoknya di antrian ready, kalau ada, dia pilih. Nah, misal ada proses jenis IO bond tadi, dia masuk di sini. Setelah antri, dapat giliran, dieksekusi oleh prosesor. Baru sebentar, ternyata dia butuh printer misalnya. Otomatis apa? Ya dia mau nggak mau harus berhenti kan, masuk di sini. Ke antrian blok ya. Ini antrian blok di sini. Butuh I/O ya. IO1Q ini artinya dia antrian yang butuh IO1 misalnya printer di sini kan. Dia antri di sini sampai apa? Sampai printer tersedia. Kalau tersedia baru dia antri lagi di sini ya. Ini yang normal ya, yang saya ceritakan ini kondisi yang normal sebelum modifikasi ya. Dia akan ke sini antrinya. Oke. Antri lagi pas saat tiba di sini. Nah, bisa jadi printernya udah keduluan kan, nanti sama proses yang lain. Bisa jadi antri lagi, bisa jadi lama dia proses kayak gitu ya. Paham ya? Itu IO bond. Nah, modifikasinya sekarang adalah supaya proses jenis tadi tidak mengalami antrian yang berkepanjangan, maka ditambahkan antrian baru namanya auxiliary queue. Ini. Ya. Antrian baru ini fungsinya adalah misal tadi proses IO bond yang butuh printer tadi ya. Dapat kesempatan dieksekusi CPU sebentar, kemudian dia butuh printer kan, maka dia antri di sini. Sama, antrinya masih di antrian proses yang butuh IO. Nanti begitu printer ready, dia tidak antri di ready sini, tapi di antrian khusus ini. Nah, algoritmanya adalah si prosesor ini ketika akan ngambil proses baru, ya, dia tidak ngambil di ready queue, tapi lihat dulu yang di auxiliary queue. Ada nggak yang di sini? Kalau ada, ini didahulukan. Jadi proses itu nggak harus ikut antri yang lama di sini ya. Itu salah satu contoh perbaikannya, sehingga proses jenis IO bond itu lebih cepat nanti tertangani. Ya. Jadi sekarang prioritas dari dispatcher ini melihat yang di auxiliary queue. Kalau di auxiliary queue, ini pasti proses yang pernah melalui tahapan ini. Ya, melalui tahapan ini. Nah, kalau di sini kosong baru lihat di ready queue. Itu kira-kira cara kerja virtual round robin. Bisa diikuti? Baik. Nah, sekarang akan coba kita telusuri
contoh kasus yang tadi yang dieksekusi dengan algoritma first come first serve ya. Yang ini datanya ini ya. Data yang sama 5 proses ini kedatangannya ini service time-nya. Kemudian kalau dengan first come first serve tadi kan ini ya gambar urutan eksekusinya. Nah, bagaimana dengan round robin? Nah, ini adalah gambarnya. Perhatikan, gambarnya lebih bervariasi daripada gambar first come first serve. Artinya apa? Lebih rumit dalam menggambarkannya. Oke. Nah, di algoritma yang kita pelajari ini akan ada 2 algoritma yang nanti gambarnya agak rumit ya, yaitu algoritma round robin dan nanti algoritma feedback. Feedback di pertemuan yang akan datang ya. Oke. Nah, ini harap diperhatikan baik-baik karena banyak hal yang perlu kita perhatikan di dalam algoritma round robin ini. Kalau nanti diminta menggambarkan urut-urutannya. Nah, di contoh pertama ini, kuantumnya adalah kuantum itu Q sama dengan 1. Artinya satu satuan waktu ya. Satu satuan waktu ini paling kecil ya, Q1. Nanti ada contoh yang lain ya. Q4 kalau salah. Jadi kuantum ini menentukan nanti seperti apa. Kuantum 1 ini yang paling rumit. Oke, ketika nanti diminta menggambar, langkah pertama, kalian tulis dulu ya, kapan setiap proses itu datang. Di contoh ini, selisihnya per 2 satuan waktu ya. Apakah selalu 2? Belum tentu. Di soal bisa aja beda ya. Jadi jangan dihafalkan selalu 2. Oke, itu yang pertama digambar. Kemudian kita telusuri, berarti yang datang duluan ini proses A ya. Ini kuantum 1 artinya setelah 1 satuan waktu, dia time out. Ya. Ini jalan 1, ini time out. Si dispatcher mencari proses lainnya. Ternyata belum ada. Baru proses A, ya maka berikutnya A lagi di sini. Setelah itu time out. Nah, datang proses B. Oke. Maka proses yang baru datang itu dieksekusi langsung. Nah, saran saya nanti kalian tulis proses apa yang ada di antrian untuk memudahkan urutan. Kalau nggak ditulis ya harus ingat-ingat di kepala. Nanti kalau udah agak banyak pusing ya. Yang di antrian urutannya apa paling depan. Oke. Jadi sebaiknya ditulis. Nah, begitu A tadi time out, ini kan A masuk antrian. Kemudian satu satuan waktu B-nya time out, belum selesai, B masuk antrian. Siapa berikutnya? Yang di antrian hanya A, maka A dieksekusi kembali ini. Dan ingat, ini eksekusi A yang terakhir. Jadi selalu lihat ya, service time-nya berapa. A itu hanya 3. Jangan sampai kelebihan. Ya. Berarti ini terakhir. Setelah itu A sudah nggak ada. Nah, kebetulan di time keempat ini masuk proses C juga. Jadi setelah A selesai, di antrian ada B, masuk proses baru C. Nah, perhatikan ini rule-nya ya. Sekarang pilihan yang dieksekusi adalah B atau C. Ya kan? A kan udah nggak ada. Nah, mana yang akan dieksekusi? B apa C? Nah, ini perhatikan rule-nya. Yang akan didahulukan adalah proses yang sudah antri dibanding yang baru masuk. Oke? Sehingga C itu akan masuk antrian dan B dieksekusi. Itu ya. Rule pertama seperti itu. Jika ada proses yang baru datang dan antri, maka yang dipilih yang sudah ada di antrian. Kemudian di time kelima ini, time out B-nya, maka B masuk antrian, barulah yang di antrian
C dieksekusi di sini. Kemudian time ke-6 ya, time out, C-nya masuk antrian, kemudian masuk proses baru ya. Nah, jadi ada 3 proses nih. Ada B yang sudah di antrian, time ke-5, ada proses C yang baru selesai dieksekusi, karena time out ya, bukan selesai total, tapi karena time out. Ada proses baru D yang baru masuk. Oke, apa yang terjadi? Yang dipilih adalah yang sudah di antrian sebelumnya, yaitu B. Maka B dieksekusi. Bagaimana dengan C? C juga antri. Nah, perhatikan sekarang yang antri ada 2, C dan D. Mana yang di depan? Ya, ini yang rule kedua. Kalau ada proses yang antri, maka proses yang barusan dieksekusi dan proses yang barusan datang, maka yang barusan dieksekusi itu di belakang proses yang baru datang. Ini depan itu yang kanan ya. Maka D ini di depan, C ini di belakangnya. Kemudian dieksekusi B. B ini belum selesai, time out, maka dia akan antri. Di mana? Ya di belakang C ini ya, ini jadinya. Ya. Jadi yang antri di time ke ini adalah C di depan, B di belakang, D-nya ini yang dieksekusi di sini. Kemudian D time out, maka D akan antri di mana? Akan ada di belakang B. Ya, ini jadinya yang di antrian. Yang dieksekusi C, C-nya ini. Oke, satu lagi ya. Setelah time ke-9, time out kan, si C belum selesai, maka dia masuk antrian. Terus yang dieksekusi siapa? Lihat di antrian, paling depan B. Nah, B dieksekusi, kemudian C-nya ini masuk di belakang D. Jadi C di sini. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Seru ya? Oke, kita lanjutkan. Lumayan, Pak. Time ke-10, B-nya belum selesai, maka time out. Nah, time 10 siapa yang dieksekusi? Di antrian paling depan E. Nah, ini E baru dapat giliran. Ya, dia datang udah di sini ya. Baru dapat giliran di sini. Kemudian yang B-nya dia antri di mana? Di belakang C ini. Jadi di sini. Jadi di time ke-10 ini yang antri B, C, D. Kemudian time out time ke-11 E ikut antri nanti di belakang B ya. Jadi sini time ke-11 ini yang antri C, B, E yang dieksekusi paling depan di antrian sebelumnya D ya. Kemudian time out. Siapa yang dieksekusi berikutnya? Ini C. C baru 3 ya, jangan sampai lebih. C itu 4, nah, dia udah 3 ini ya. Kemudian time out, C akan antri di belakang D. Nah ini ya. Kemudian dieksekusi berikutnya B. B ini sudah 5. B itu totalnya 6 ya, ini baru 5. Jadi nanti bisa running sekali lagi. Kemudian time 14 yang antri adalah tadi sebelumnya E, D, C, berarti B itu di belakang C, dan yang dieksekusi berikutnya E. Nah, ingat, ini E2. E hanya butuh 2 kali, jadi itu E yang terakhir. Jadi ini udah terakhir ini ya. Ini terakhir nih E ini, habis. Artinya setelah itu E sudah nggak ada. Nggak ada, maka yang dieksekusi berikutnya ini. D ya. D ini baru D ketiga ya. Oke, belum selesai, maka D masuk di belakang B ya, ini. Kemudian yang depan C. Nah, C ini yang terakhir nih, yang keempat nih ya. C habis itu nggak ada. Terus siapa? Nah, ini paling depan B, dan ini B yang terakhir ya, habis setelah itu. Ya. Terus tinggal D. Nah, jadi terakhir ini D berturutan, di sini baru habis. Nah, kebetulan di contoh ini pas ya, ini sampai time 20 dan totalnya ini juga 20.
Nanti kalau di soal, bisa jadi time-nya sampai 25 ya. Jadi nggak seluruhnya harus diisi, hati-hati menggambarkannya. Ya, bisa aja. Jadi kalau di sini sampai 20, pas sampai akhir kebetulan. Tapi kalau di soal, bisa aja nggak sampai akhir. Pokoknya sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita gambarkan secara lengkap, maka kita bisa mengisikan tabelnya ya. Ini finish time ini. Ini hanya tinggal ngambil ya. A ini time keempat sini. B time ke berapa ini? 15, 16, 17, 18 ya. C time ke 17. D time ke 20 dan E time ke 15. Ini. Jadi yang baris ini tinggal kita ambil dari gambar saja. Syaratnya gambarnya benar ya. Gambarnya salah ini jadi salah, merembet ke bawah. Nah, ternyata setelah kita lihat NTAT-nya di sini paling rendah 1,33, tidak ada yang 1, artinya semua proses mengalami nunggu. Ya. Dan yang paling lama nunggunya ini E ya dibanding waktu eksekusi 3,5. Rata-ratanya 2,71. Ini karakteristik algoritma Ron-Robin kuantum 1 dengan kasus yang sama yang kita berikan di algoritma Veskam-Pesef atau yang atas ini Veskam-Pesef ya tadi ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Ron-Robin kuantum 1?